Halo sobat, kembali lagi dengan saya Max. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oh iya, kalau kabar gebetan kamu yang terakhir dibawa ke tongkrongan gimana? Apakah doi sudah ditikung teman? Canda teman. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film tentang makhluk yang tidak masuk akal jika ada di kehidupan nyata. Ya, film ini adalah Monster Hunter tahun 2020 yang diadaptasi dari sebuah game. Langsung saja, tanpa banyak spoiler di awal, kita mulai ceritanya. Cerita akan berfokus pada kapten kita. Mbak tangguh ini namanya Artemis. Untuk mempermudah, kita panggil saja Mbak Kapten. Mbak Kapten ini adalah seorang ranger tentara Amerika. Dan mas-mas dari dunia lain yang tidak disebutkan namanya, kita panggil saja Max. Ini manusianya. Dia adalah seorang pemburu. Mbak Kapten ini, dia ditugaskan menjadi komandan sebuah regu elit untuk menyelidiki hilangnya satu tim Bravo, rekan militer mereka yang hilang di sebuah gurun pasir antah berantah. Pas sampai di lokasi, muncul awan hitam penuh petir mendekat dan menelan mereka. Dan yang terjadi selanjutnya, secara ajaib dan sangat tidak masuk akal, mereka berpindah ke alam lain. Sebuah alam yang diberi nama New World, di mana alam atau dunia ini dihuni banyak monster raksasa pemangsa manusia. Saat Mbak Kapten sedang menganalisa keadaan, tiba-tiba seekor monster menyerang dan pergelutan pun terjadi. Meskipun dihujani peluru senja dan terkena ledakan granat, tetapi monster itu masih sangat bersemangat dan seperti tidak terjadi apa-apa. Mbak Kapten dan timnya pun terpaksa dipukul mundur. Beruntung, ada sebuah gua kecil sehingga si monster tidak dapat menjangkaunya. Tapi, tiba-tiba Mbak Kapten diserang monster lain, yang ternyata gua itu adalah sarang monster laba-laba. Satu persatu pasukan Mbak Kapten pun tewas, karena mereka menerima honor yang lebih sedikit dari Mbak Kapten. Mengingat ada bayi yang harus diberi ASI dan suami yang harus diberi jatah setiap malam, Mbak Kapten akhirnya survive dan berhasil keluar dari goa sarang laba-laba tersebut. Singkat cerita, Max menahan Mbak Kapten di tempat persembunyiannya. Awalnya, si Max dan Mbak Kapten ini, mereka berselisih. Setelah pertarungan yang cukup sengit dan Mbak Kapten menyelamatkan Max, akhirnya mereka pun berteman.
Karena tidak paham bahasa satu sama lain dan tidak ada Google Translate di sana, mereka berkomunikasi lewat bahasa isyarat. Diablos. Mbak Kapten dan Max berencana mengalahkan monster pasir dengan cara memakai racun laba-laba, dengan Mbak Kapten sebagai umpannya. Dan adegan slow-mo sinematik pun terjadi. Sebelum gelut dengan monster pasir, Max melatih Mbak Kapten cara berburu monster. Setelah berlatih beberapa hari, akhirnya rencana perburuan monster pasir pun dilancarkan. Dan di sini terjadilah adegan pertarungan epik antara dua manusia melawan monster, dibalut dengan CGI tingkat tinggi yang dimenangkan oleh Mbak Kapten. Karena si Max sekarat saat pertarungan dengan monster, akhirnya Mbak Kapten membawa Max ke arah badai petir. Oh iya, si Mbak Kapten dan Max ini mereka punya tujuan untuk menuju ke arah badai petir, supaya Mbak Kapten bisa kembali ke dunianya. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di sebuah wilayah, di mana wilayah tersebut adalah tempat singgah teman-temannya Max atau para pemburu. Di sini terjadi sedikit perselisihan, di mana Mbak Kapten ditahan oleh pemimpin para pemburu karena dahulu ada orang dari dunia luar yang pernah sampai ke dunia para monster ini. Oh iya, di sini sedikit saya jelaskan, misi dari para pemburu ini adalah menjaga keseimbangan antara dua dunia. Mereka akan menghancurkan menara langit, di mana menara langit ini adalah portal dua dunia yang dibuat oleh peradaban kuno dan dijaga oleh monster naga api. Monster ini hampir mustahil untuk dibunuh. Satu-satunya kelemahannya adalah sebelum mereka menyemburkan api. Tapi saya yakin, walaupun monster naga ini hampir mustahil untuk dibunuh, pasti pada akhirnya bisa dikalahkan. Tapi entahlah, soalnya saya ngarang. Lanjut. Pemimpin para pemburu menawarkan, jika Mbak Kapten mau membantunya berperang, maka pemimpin para pemburu akan membantu Mbak Kapten untuk pulang ke dunianya. Perhaps we can help you get home. Singkat cerita, mereka semua telah sampai di menara langit. Dan tiba-tiba muncullah Red Loss, seekor monster naga api yang hampir mustahil dibunuh itu. Tanpa pikir panjang dan basa-basi busuk, pemimpin para pemburu langsung menyerangnya. Hey, ugly! Disusul Mbak Kapten, Max, dan seluruh pemburu. Sehingga
pertarungan epik yang dibalut CGI ratusan ribu dolar pun terjadi kembali. Saking sengitnya pertarungan, Mbak Kapten pun terlempar ke portal dan kembali menuju dunia aslinya. Film belum berakhir sampai di sini, karena tiba-tiba Ratlos muncul dan membantai seluruh tentara yang ada. Tidak menyerah begitu saja, Mbak Kapten kembali bangkit dan melawan monster naga dengan seluruh kekuatannya. Sempat mengira si naga sudah mau mati, tiba-tiba si naga bangkit dan melakukan counter attack. Beruntung ada si Max yang tiba-tiba muncul melesatkan anak panah slow-mo-nya dan membunuh naga tersebut. Anjay, anak panah slow-mo. Setelah sedikit merayakan kemenangan, tiba-tiba badai petir datang lagi dan portal kembali terbuka. Think fast. Here. It's starting again. Tamat. Mat. Ya, menurut saya, film ini sangat menghibur, walaupun kalau secara plot, menurut saya tidak ada plotnya. CGI-nya sangat keren, monsternya terlihat sangat nyata, sangat daril gitu. Pesan yang bisa diambil dari film ini, janganlah masuk ke badai kalau tidak mau pindah ke dunia monster. Oke, saya Mac, satu-satunya karyawan teladan di BT Studio, undur diri. Sampai jumpa.